Halo semua, ketemu lagi sama aku Eka. Gimana kabarnya? Aku berharap semoga kalian semua yang berada di luar sana tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun ya. Oke baik, pada kesempatan kali ini dalam kelas psikologi ya, aku mau sharing atau mau bahas seputar hal-hal yang sebaiknya jangan kita lakukan lagi, termasuk aku di sini mengingatkan diriku sendiri ya. Jangan dilakukan lagi ya, dan harus dirubah supaya kita tidak merasa useless atau merasa kehilangan waktu dengan cuma-cuma. Nah, mari kita simak bersama. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa teman-teman, jangan lupa apa? Jangan lupa simak sampai selesai. Silahkan berada dalam posisi yang sangat nyaman dan mari kita mulai. Nomor 1, jangan menunggu datangnya inspirasi. Oke, nah kenapa kita sebaiknya tidak menunggu datangnya inspirasi? Karena gini teman-teman, kita sekarang sudah berada di era yang semua serba terbuka, semua bisa dilihat. Nah, kalau kita masih menunggu, gak tahu kapan, siapa tahu ide yang kita dapatkan itu sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, maka alangkah baiknya sekarang merubah pola pikir dengan cara melihat situasi di lapangan ya. Kemudian memodifikasi hal-hal yang mungkin bisa dilakukan agar bisa menjadi inspirasi yang memajukan kita supaya kita bisa lebih produktif. Lalu yang kedua, tidak gampang protes akan semua hal yang sedang kita hadapi, terutama pada hal-hal baru. Aku gak akan bosan-bosan mengingatkan kalian semua di luar sana untuk jadi pribadi yang lebih fleksibel. Artinya apa? Siap menerima berbagai tantangan dan perubahan di luar sana. Nah, maka apabila menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita, jangan keburu-buru protes. Tapi mari kita coba kita pahami dulu, kita lihat dulu. Nah, kemudian baru kita tahu hal ini sesuai gak ya sama diri kita. Kalau gak sesuai maka jangan dilanjutkan, cukup diperhatikan. Artinya apa? Artinya kita jadi kaya akan informasi bahwa oh ternyata hal-hal seperti ini ada di luar sana. Namun apabila sesuai setiap perubahan yang datang kepada kita atau hal-hal baru yang tidak kita inginkan itu datang kepada kita dan ternyata membuat kita jadi semakin tangguh, semakin kaya akan informasi. Nah, maka bersyukurlah, berterima kasih karena kita sudah naik level 1 jenjang. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga adalah hindari bersikap terlalu baik kepada semua orang. Nah, membangun relasi, membangun hubungan baik secara personal ataupun secara yang lebih serius ya, misalnya berpacaran atau menikah, tetap harus logis teman-teman sekalian ya. Jadi kita tidak boleh berbuat baik kepada semua orang. Karena apa? Kita perlu lihat-lihat. Nah, disinilah dibutuhkan kepekaan untuk menilai apakah kita patut untuk berbuat baik kepada si A atau enggak ya. Apakah si C ini benar-benar butuh ditolong atau enggak ya. Nah, karena apa? Yang bisa membatasi diri kita, yang bisa memfilter diri kita dari berbagai hal buruk itu ya kita sendiri. Nah, tentu kita tidak ingin kan dari setiap kebaikan yang kita lakukan itu malah menimbulkan hal negatif bagi diri kita. Maka sekarang mari difilter. Kalau mau nolong orang, kalau mau bantu orang, kalau mau berbuat baik, lihat-lihat dulu. Sesuai gak ya orangnya yang harus kita tolong? Sesuai gak ya sikon yang harus kita tolong? Jangan sampai misalnya kayak gini, di dompet tinggal ada uang 10.000. Nah, kemudian secara logis, orang ini minjem duit nih ke kita 10.000 gitu ya misalnya. Terus kita kasihin semua. Nah, logikanya emang bener, nanti rezeki ada yang ganti, misalnya diganti sama yang di atas dan lain sebagainya. Tapi kita boleh berpikir seperti itu ketika kita yakin bahwa orang yang di depan kita tuh benar-benar butuh ditolong. Nah, jangan lakukan ketika kita kayak ada perasaan ragu ya, tapi dia beberapa kali bisa pergi nongkrong kemana misalnya, atau dia bisa kelayapan kesana sini dan lain sebagainya. Kok tiba-tiba datang minta uang dan sebagainya. Nah, hal itu nanti pasti akan membuat susah diri kita sendiri. Makanya yang ketiga adalah saat kita mau berbuat baik ya, lihat-lihat orangnya. Jangan berbuat baik ke semua orang. Pastikan
kita yakin betul orang yang mau kita tolong itu adalah orang yang benar dan tepat untuk kita tolong. Selanjutnya nomor 4, hal-hal yang perlu kita hindari atau yang perlu kita rubah adalah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, siapapun di luar sana, entah yang masih single atau yang sudah berkeluarga, berhenti membandingkan diri kita atau membandingkan keluarga kita, teman-teman kita dengan orang lain. Nah, kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Karena gini, setiap person yang lahir di dunia ini itu berangkat dari pola asuh yang berbeda, karakter genetik yang berbeda, ya, hingga lingkungan support system juga pasti berbeda. Nah, maka sangat keliru apabila kita membandingkan diri kita dengan orang lain atau diri-diri orang-orang yang kita cintai dengan orang lain meskipun tujuan kita positif. Nah, maka jadi harusnya gimana Mbak Eka? Nah, jadi harusnya kalau dari saran saya seperti ini teman-teman. Kita boleh meminta seseorang untuk membuat goal-goal capaian yang ingin dia capai di target-target kehidupannya. Nah, namun ajarkan kepada diri kita atau ajarkan juga kepada orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, mari membandingkan diri kita dengan diri kita yang dulu. Jadi diri kita yang saat ini dibandingkan dengan diri kita yang dulu. Kalau dulu kita kurang baik, sekarang kita sudah bisa melakukan hal baik, maka beri apresiasi. Tapi kok kalau dulu kita itu sudah baik dan sekarang kita mengalami kemunduran, nah akhirnya mari berani mengoreksi. Nah, apabila hal itu sudah berani kita lakukan, maka kita tidak akan pernah sibuk dengan urusan dan hidup orang lain. Kita akan sibuk untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, sehingga kualitas kehidupan kita juga pelan-pelan akan terus meningkat dan membaik. Oke, gitu ya. Selanjutnya, yang nomor 5, mengulangi kesalahan yang sama. Pernah gak teman-teman sekalian mendengar kayak, aku tuh orangnya emang kayak gini, dari lahir sifatku tuh memang sudah begini. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar orang-orang dengan watak atau dengan kata-kata yang seperti itu, bisa saya pastikan pasti dia adalah orang-orang yang keras hatinya dan sulit berubah serta tidak fleksibel. Maka orang-orang yang memiliki karakter semacam ini, mereka adalah orang-orang yang berpotensi mengulangi kesalahan yang sama. Nah, berpotensi ya, jadi bukan pasti melulu mengulangi, tapi berpotensi. Berpotensi itu artinya bisa saya katakan 80% dia pasti orang-orang yang akan mengulangi kesalahan yang sama di dalam hidupnya. Nah, maka tadi ya, poin kelima itu adalah hindari melakukan kesalahan yang sama. Nah, artinya jangan melabel diri kita dengan hal-hal yang sifatnya kayak, wah ini udah bawaan bayi nih, atau ini memang watakku seperti ini, watakku keras dan lain sebagainya. Karena ketika kita sudah menutup satu pintu, maka kita akan kehilangan beberapa pintu yang lain. Pintu apa Mbak Eka? Pintu kesempatan untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau kita udah mentok, pasti kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Tadi apa? Ya pancen aku wis kayak gini, watakku wis koyo ngene dan sebagainya. Nah, maka mari pelan-pelan kita kurangi kebiasaan tersebut. Lalu yang terakhir atau yang nomor 6, hindari ingin melakukan segala hal dengan sempurna. Memang di dunia ini tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada satu orang yang bisa melakukan beberapa pekerjaan sekaligus dengan sangat baik, ya. Tidak menutup kemungkinan artinya adalah ada. Nah, namun apabila seseorang yang memang dia tidak ada skillnya atau tidak memiliki gift untuk melakukan hal itu ya, melakukan hal baik, kemudian dia bercita-cita ingin melakukan segala sesuatu dengan sangat sempurna, yang ada orang-orang ini tidak akan fokus kepada prosesnya. Nah, jadi yang ingin ditargetkan adalah gimana hasil akhir. Nah, ketika kita mendapatkan, ya anggaplah itu berkah, namun tidak akan bertahan lama. Karena artinya apa? Kita akan menyingkirkan banyak orang dengan tidak baik-baik saja. Kita menghalalkan segala cara untuk mencapai hal tersebut, ya, karena kita ingin terlihat sempurna. Nah, selain itu,
Perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya menuju sempurna itu tidak ada. Sebenarnya tidak ada yang menuju sempurna. Karena apa? Bisa jadi yang kita lakukan ini cocok untuk orang yang ingin kita puaskan keinginannya. Misalnya kayak atasan kita, atau kayak orang tua kita, kayak teman-teman kita. Tapi belum tentu pada saat kita nanti di situasi yang berbeda, hal sempurna yang kita capai sekarang itu juga sempurna di mata orang lain pada waktu yang lain juga, teman-teman. Nah, kalau kita fokus kepada kesempurnaan, teman-teman ya, semua hal ingin kita lakukan dengan sangat sempurna, itu pada akhirnya nanti kita akan menjadi sangat ambisius. Nah, ketika kita sudah menjadi sangat ambisius, kemudian lingkungan tidak bisa support yang ada, malah akan berbalik menjadi hal negatif bagi diri kita sendiri. Misalnya kayak mengalami stres, merasa ditinggalkan banyak orang, merasa gak dimengerti. Nah, kondisi-kondisi itu lebih susah untuk dipulihkan ketimbang kita capek secara fisik. Nah, maka lebih baik daripada kita menginginkan semua hal menjadi sempurna, sekarang persiapkan diri kita dengan berbagai perubahan, ya. Persiapkan diri kita dengan berbagai ilmu-ilmu yang mumpuni. Persiapkan diri kita dengan berbagai hal yang mungkin akan terjadi tapi kita tidak prediksi, supaya kita bisa melakukan dengan seimbang, sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh orang lain pada saat kita terkoneksi dengan orang-orang tersebut. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih karena sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga mudah dipahami dan mudah diterapkan. Nah, apabila video ini bermanfaat, mari share kepada sahabat, karib kerabat, juga rekan-rekan lain yang dirasa membutuhkan ilmu ini, ya. Tidak menutup kemungkinan selama berada dalam masa pandemi ya, kemudian WFH dan lain sebagainya, kita terbatas ketemu dengan orang banyak, pasti menyebabkan pikiran kita tuh jadi terkungkung atau jadi tidak bisa berpikir los karena kurangnya teman diskusi, kurang teman ngobrol dan lain sebagainya. Nah, semoga video ini bisa menjadi salah satu penyemangat untuk hidup kita semua dimanapun teman-teman berada. Oke, baik teman-teman semua, kalau begitu sampai jumpa pada video yang lain. Sehat-sehat selalu, dadah.